Mendekati 1 bulan sejak meninggalnya Melita Sidabutar pada 8 April 2024 lalu, rupanya masih banyak cerita yang tertinggal, termasuk kisah bahagia yang diresapi oleh Pendeta Glenn yang sudah ditasbihkan menjadi pembicara penuh di Gereja Tiberias Indonesia. Dan kebahagiaan Glenn ikut dirasakan oleh Melita di alam sana. Melita memang memberikan banyak kebahagiaan bagi orang-orang terdekatnya. Selain Pendeta Glenn, ada juga keluarganya yang merasa kepulangan Melita menghadap Tuhan diiringi sejumlah mukjizat. Selain kisah kemunculan sepasang merpati putih saat jasad Melita disemayamkan, banyak tanda-tanda yang dikirimkan kepada orang-orang terdekatnya. Lahir pada 8 Januari 2001, Melissa dan Melita adalah anak kembar yang seperti tidak ingin dipisahkan. Mereka pun sama-sama meninggal di tanggal 8, meski berbeda bulan serta tahunnya. Tapi keduanya pun pergi dengan diiringi banyak mukjizat yang membuat ibundanya terus-terusan menangis. Lalu seperti apa kesedihan ibunda Melissa dan Melita saat kehilangan 2 putri kesayangannya? Dan mukjizat apa saja yang mengiringi kepulangan Melissa dan juga Melita? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan juga peruntungan. Mendekati 1 bulan sejak kepergian Melita Sidabutar pada 8 April 2024 lalu, Pendeta Glenn membawa kabar bahagia. Lewat postingannya, kekasih mendiang Melita itu pun menunjukkan dirinya sedang ditasbihkan menjadi pembicara penuh di gereja. Penasbihan pun dilakukan oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji dan Argo Pariaji. Dengan kusyuk, Glenn pun menjalani upacara pentasbihan yang membuatnya pun semakin yakin dengan pilihannya sebagai seorang pendeta. Kemudian, lewat kartu tarot, bisa ditelisik bahwa kabar bahagia pengangkatan Pendeta Glenn membuat Melita pun ikut bahagia. Dari alam sana, ia pun merasakan banyak sekali kebahagiaan yang didapatkan tidak hanya semasa hidup, tapi setelah berpulang ke sisi Tuhan. Di sini ada kartu intuition ya, intuition dan crystal children ya. Kalau aku lihat bahagia arwahnya. Kenapa? Ada kartu passion juga di sini ya. Bahagia karena di sini dia ini bisa berkumpul ya, berkumpul dengan siapa? Berkumpul dengan kembaran dia juga. Di sini kan ada anak-anak ya. Nah, ini ada kartu anak-anak dan ada pelindung juga gitu ya. Jadi kalau memang ditanya bahagia nggak sih Melita di alam sana, ya bahagia ya. Bahkan di sini dia terbilang cukup banyak sekali kebahagiaan yang dia dapatkan. Ada kartu passion di sini. resmi diangkat menjadi pembicara penuh di Gereja Tiberias, membuat Pendeta Glenn pun merasa sangat bahagia.
Upacara penasbihan yang sangat bersahaja juga membuatnya terharu hingga berlinang air mata. Dan kini, kebahagiaan Pendeta Glenn pun ternyata mengalir hingga ke surga, tempat Melita Sidabutar tenang di sisi Tuhan. Di alam sana, Melita pun ikut bahagia ketika melihat kekasihnya berhasil meniti satu anak tangga baru, sehingga membuatnya pun semakin leluasa untuk melayani umat. Oke, aku lihat dari kartunya di sini ada kartu gosip, kartu change, perubahan, dan ada kartu boundaries ya. Melita cukup senang, dan Melita ini seperti kalau di alam sana dia mengabarkan kabar gembira ini kepada gembala-gembala yang lain di akhirat sana gitu. Kalau aku lihat ya, sudah ada perubahan yang lebih baik dan berbeda daripada si Pendeta Glenn yang memang sudah diangkat ya. Pastinya karena kan di sini kartu gosip ini ya kan, kartu gosip ini menyatakan bahwa adanya berita bahagia ini adalah sebuah perubahan, yang mana perubahan itu adalah sebuah kabar yang menyenangkan untuk dibicarakan oleh Melita di alam sana. Semua orang berbahagia kalau kita saling berbuat baik ya. Jadi ya enggak terkhusus spesial untuk Glenn aja, tapi ya kita memang sebagai manusia ya senang gitu kan saling berbuat baik orang sih. Jadi ya impress kita ya ke Glenn ya kita apa ya tadi bilang kayak ya bersyukur aja sih buat dia udah dipercayakan mempunyai tanggung jawab lebih ya udah dipercayakan lebih untuk menjadi pembicara atau pendeta sih. Sinyal-sinyal yang terbaca dalam kartu tarot menunjukkan bahwa Melita bahagia tidak hanya karena Pendeta Glenn resmi diangkat menjadi pembicara penuh di Gereja Tiberias. Rasa bahagia yang diresapi Melita di alam kekal juga disebabkan oleh Glenn untuk bisa selalu melayani umat dengan penuh hikmat. Di sini ada kartu servis dan ada kartu bangau yang kehausan ya. Tentunya Melita di sini bahagia ya, karena Pendeta Glenn sendiri melayani para umat yang membutuhkan, para jemaat yang membutuhkan ya. Ini terlihat dari kartu servis pelayanan dan dari kartu dua bangau yang kehausan. Ini maknanya adalah yang membutuhkan. Tentunya ini sangat senang ya dia di alam sana. Bersyukur pasti ya. Memang Glenn semakin salah satu dampak yang Melita berikan, salah satunya adalah yaitu untuk orang-orang sekitarnya, terutama termasuk Glenn juga, untuk lebih melayani Tuhan juga. Glenn diangkat menjadi pendeta untuk berkhotbah di hari Minggu. Kebahagiaan Melita Sidabutar dari alam sana rasanya akan semakin lengkap jika melihat Pendeta Glenn segera move on dan menemukan penggantinya. Meski barangkali berat bagi Pendeta Glenn, tapi faktanya cinta mereka pun dipisahkan oleh dimensi yang berbeda. Dan kini pilihan bagi Glenn memang hanya segera bangkit, kemudian menemukan sosok yang sebaik Melita. Yang Melita harapkan di sini adalah Pendeta Glenn ini bisa segera menemukan pendamping hidup ya. Kalau aku lihat ada kartu wedding di sini. Ya, ini ada kartu wedding. Jadi kebahagiaan selanjutnya adalah Melita di alam sana berharap agar Pendeta Glenn bisa segera menemukan pendamping hidup. Di saat Pendeta Glenn diangkat menjadi pembicara penuh di Gereja Tiberias, di alam sana Melita pun melihat dengan bahagia. Tapi mengapa ibunda Melita pun justru masih menangis sedih? Benarkah hingga menjelang 1 bulan kepulangan Melita masih ada perasaan tidak terima karena kehilangan putri kesayangannya?
kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Mendekati 1 bulan kepergian Melita Sidabutar, kesedihan pun masih melingkupi orang tuanya. Suasana haru pun terjadi saat kedua orang tuanya mengisahkan kembali kepulangan 2 putri kembarnya itu yang tidak disangka-sangka. Melisa dan Melita bagi orang tuanya adalah mukjizat yang tidak terkira. Selain lahir kembar, keduanya adalah doa yang terkabulkan. Hingga perjalanan mereka pulang untuk menghadap Tuhan pun diiringi banyak mukjizat. Mulai dari jasad Melisa yang masih utuh hingga kehadiran sepasang merpati putih saat Melita disemayamkan. Melisa Melita ini anak yang hasil dari doa abangnya Rinaldo dan Ronald, karena mereka selalu berdoa, Tuhan aku kepengen adik cewek. Rinaldo begitu, Ronald juga begitu. Tapi karena anugerah Tuhan berikan kami anak kembar. Yang memang kami juga dari keturunan juga tidak ada keturunan kembar. Sangat mujizat karena sangat jarang yang kembar identik itu karena mereka sejiwa. Air mata mengalir dalam tangis pun tertahan saat ibunda Melisa dan Melita mengisahkan kepulangan 2 putri kesayangannya itu. Sebagai seorang ibu, rasanya pun sulit untuk menerima kenyataan bahwa kedua anak yang sudah dilahirkan sudah mendahulunya. Apalagi banyak pertanda yang dikirimkan Melisa sebelum ia pergi menghadap Tuhan. Sulit menerima. Saya nggak bisa terima keadaan Mama Melisa udah pulang ke surga beberapa hari sebelum Melisa pulang. Malam sebelum Melisa pulang, pagi-pagi dia bilang, Mama, kakak mau pulang. Tapi saya nggak ngerti. Saya bilang, pulang kemana Inang? Ini rumah kita. Ternyata dia pamit pulang ke surga. Tidak hanya Melisa yang memberikan banyak pertanda saat berpulang, Melita pun menyampaikan sejumlah sinyal bahwa waktunya pun untuk pulang sudahlah dekat. Dan tangis perih akibat kepulangan 2 putrinya membuat sang mama pun merasa gagal sebagai orang tua. Ia pun merasa tidak peka pada tanda-tanda yang dikirimkan oleh buah hatinya yang sudah bersiap pulang ke sisi Tuhan. Termasuk pesan penting yang disampaikan oleh Melita beberapa jam sebelum meninggal. Saya nggak ngerti saat itu. Saya merasa mama yang gagal, mama yang nggak ngerti anak, mama yang nggak peka terhadap anak. Senin pagi, Melita bilang ke saya, itu berapa jam lagi dia pulang. Mama, sesibuk apapun Mama,
Mama harus baca firman setiap hari, minimal 1 ayat setiap hari. Hidupi firman itu, kata Melita. Itu pesannya. Kepulangan Melita itu pasti masih membuat kami sedih ya kalau kita ingat-ingat. Terutama mungkin kan di sini konteksnya Melita yang baru berpulang juga. Melita juga sudah bersama Melisa juga di surga. Jadi pengharapan kami hanya itu, bahwa Melisa Melita telah berada di tempat yang lebih baik. Jadi itulah yang menjadi penghiburan juga buat keluarga. Lalu, seperti apa peluang Ayu Ting Ting membawa trofi Silet Awards 2024 dalam kategori momen tersilet? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Menuju panggung Silet Awards 2024, 4 nominator momen tersilet sedang saling berharap. Terutama Ayu Ting Ting yang lamarannya dengan Letu Muhammad Fardana menjadi momentum paling menyita perhatian. Hal itu pula yang membuat Ayu dan Letu Dana masuk dalam kategori momen tersilet. Ibu satu anak ini pun akan bersaing dengan nama-nama lainnya yang tidak kalah berpotensi untuk membawa pulang trofi Silet Awards 2024. 3 momen yang menjadi saingan Ayu Ting Ting pun adalah pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardana, pengakuan Denny Sumargo bahwa Olivia Alan hamil setelah perjuangan panjang, serta momen persalinan anak pertama Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Lalu, mampukah Ayu Ting Ting dan Letu Dana mengungguli para pesaingnya? Para nominator momen tersilet pada gelaran ke-11 Silet Awards 2024 memang masih menunggu dengan harapan. Tapi berbeda dengan Pendeta Glenn yang tidak menunggu lagi karena kini ia pun telah ditasbihkan menjadi pembicara penuh di Gereja Tiberias. Kebahagiaan pun juga diresapi bahkan ikut dirasakan oleh mendiang Melita Sidabutar dari dimensi lain. Di alam keabadian, kekasih Pendeta Glenn itu pun semakin tenang karena sang kekasih pun bisa melayani jemaat secara penuh. Semoga semua kebahagiaan juga segera dirasakan di hati orang tua Melita yang masih terus bersedih. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan juga like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Peraih Silet Awards
adalah segera hanya di RCTI.